untuk diperdengarkan. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan Sunan Nasa'i, riwayat dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama gharabatis syams fasami'a sautan. Keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terbenam matahari suatu ketika. Fasami'a sautan, maka beliau mendengar sebuah suara. Faqala, beliau katakan, Yahudun tu'azzabu fi quburiha, seorang Yahudi yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Nabi mendengarkan siksa kubur. Wa yadullu ala sima'ir rasul lil mu'azzabina fi quburihim al haditsul ladzi yarwihi al Bukhari wa Muslim fi sahihihima an Ibnu Abbas wa fihi anna ar-rasula marra bi qabraini. Menjadi indikasi lagi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara orang yang tersiksa di dalam kubur dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sanadnya kepada Ibnu Abbas. Di dalam riwayat itu dinyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati dua kuburan. Faqala, beliau katakan kepada orang yang hadir di sekitar beliau, innahuma la yu'azzabani, sesungguhnya penghuni, pemilik dua kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, dan mereka tidak disiksa disebabkan oleh perkara yang besar. Tidak dilanjutkan hadisnya karena nanti akan dibicarakan pada judul berikutnya. Yang lanjutannya, salah satunya amma ahaduhuma faja'a bin namimah, salah satu di antara keduanya memfitnah, memprovokasi, mempropaganda orang lain untuk ribut, fitnah, datang ke sana berbicara keburukan si fulan, datang ke si fulan berbicara keburukan si fulan sampai mereka ribut. Wa ammal akharu fala yastanzihu minal bauli, adapun yang satunya lagi tidak istinzah, tidak bersih ketika selesai buang air kecil, maka harus selalu diingat-ingatkan, baik laki-laki atau perempuan, setelah selesai buang air kecil itu disunatkan untuk mengejan. Dalam bahasa Acehnya dran, untuk mengejan, dadran, agar sisa-sisa kencing yang masih di salurannya tersebut terdorong keluar, sehingga setelah selesai kita basuh memakai pakaian dalam tidak ada tetesan kencing yang masih turun. Nah, sedangkan sebagian di antara kita begitu selesai buang air kecil basuh pakai pakaian dalam, tidak mengejan, tidak aman bahwa pakaian dalam kita tersebut akan kecipratan air kencing, tetesan kencing yang keluar berikutnya. Penghuni kubur itu sholat, dia puasa, tapi apalah arti sholat apabila tidak memenuhi syarat? Ketika kita buang air kecil tidak istibra, tidak istinzah, maka ajarkan anak-anak kita sejak dari kecil, setiap selesai buang air kecil ketika masih mungkin bagi kita sebagai orang tuanya untuk menyentuh faradnya, ajarkan dia, khususnya yang laki-laki, untuk kulit kulufnya itu disingkap dan dibasuh di bawahnya, agar tidak ada tetesan kencing yang masih tersisa di bawahnya. Kalau sudah bersih demikian dibawa ke masjid, nggak ada masalah lagi. Mau berdiri di belakang, mau di tengah, mau di depan, silahkan saja. Karena aturan di dalam sholat berjamaah, di dalam kitab I'anatul Talibin pada juzuk yang kedua itu tertulis, I'anatul Talibin juzuk yang kedua. Nah, ini kitabnya. Ini kitab yang dipelajari di Dayak. Nah, tertulis bahwa aturan salat berjamaah wala yu'akhkharu sibyanu lil balighina, dan tidak dimundurkan anak kecil disebabkan karena datangnya orang-orang yang baligh. Nah, kalau saf belum penuh, ada imam, enggak ada orang lain, yang ada hanya anak kecil satu orang. Anak kecil berdiri di belakang imam. Nah, kalau satu orang di samping imam. Kalau dua orang berdiri satu saf di belakang imam. Datang orang dewasa berikutnya, berdiri di samping kiri kanan mereka, tetap anak kecil di depan. Jadi jangan sampai nanti ketika imam sudah hadir ke masjid yang ada makmum hanya anak kecil berdiri di dinding belakang, tetap anak kecil berdiri di depan, di belakang imam, karena tidak ada jemaah yang lain. Belakangan datang makmum yang lain, berdiri di sisi kiri kanan anak kecil. Datang yang lain, berdiri lagi. Penuh saf yang pertama, berdiri di saf yang kedua. Tapi karena kita tidak paham tentang ketentuan syariat pada aturan sholat berjamaah, maka anak kecil selalu didiskreditkan.
Anak kecil selalu dizalimi. Jadi kalau dia sudah ngotot berdiri di belakang imam, itu dikerahnya dipegang. Ini waktu tadi gede hulikut kalhat. Tidak boleh. Dan tidak ada peraturan bertanya pada anak kecil, bandakala anak banyak ikut sudah sunat. Tidak ada pertanyaan demikian, tidak ada SOP-nya yang demikian. Kenapa? Setiap yang datang ke masjid itu sah salat. Maka juga ditegaskan, tertulis secara harfiah, wa tasihhu imamatul maqluf, dan sah menjadi imam orang yang belum sunat. Bahkan jadi imam pun sah, apalagi berdiri di belakang imam. Untung anak kecil kita masih sopan-sopan sekali, ditantang demikian sudah sunat, langsung ngalah, dia mundur ke belakang. Kalau nanti mereka lebih cerdas sedikit, punya kemampuan untuk berdiskusi dan berdebat, balas nantang, tanya-tanya enggak beran kaluh yang bawah itu tanya-tanya ngata gak ataro kaluh. Mungkin karena imam kaget mendapatkan serangan balasan begitu, langsung jawab ilan kaluh, cikalan. Itu lebih bahaya lagi. Maka tidak ada aturan satupun di dalam kitab fikih sejauh yang sudah saya baca yang nyatakan anak kecil tidak boleh di depan. Bahkan ada yang lebih tragis lagi, tapi jangan diamalkan. Orang perempuan pun boleh di saf depan. Aturan sholat berjamaah ketika datang ke masjid, imam laki-laki 1 orang, ada jemaah perempuan 2 orang, silakan jemaah perempuan 2 orang di belakang imam. Tapi kalau datang orang laki-laki, yang 2 orang perempuan ini mundur ke belakang, maju laki-laki. Datang laki-laki saf kedua, mundur ke belakang saf ketiga. Jadi akhirnya pekerjaan orang perempuan hanya mundur-mundur saja. Maka daripada mundur-mundur sepanjang sholat, okelah berdiri di belakang saja. Tidak ada larangan. Jadi kalau nanti ada orang perempuan sedang memperjuangkan emansipasi wanita, kenapa kami di masjid selalu di belakang? Boleh sekali-kali menuntut di depan. Difasilitasi oleh imam dan BKM-nya. Tapi jangan sering-sering hanya untuk menunjukkan boleh saja. Tapi sebaiknya jangan dipraktekkan, karena akan masuk halaman depan Serambi Indonesia. Ini persoalan boleh dan persoalan sah. Cuma kalau ditanya mana yang lebih baik, khairus sufufir rijali awwaluha, yang paling baik saf orang laki-laki itu yang pertama. Wa khairus sufufir nisa'i akhiruha, sebaik-baik saf orang perempuan yang di belakang. Akhiruha itu bukan berarti di belakang sekali, yang di belakang. Ada laki-laki dewasa, ada laki-laki kecil, kemudian baru orang perempuan. Orang perempuan yang saf pertama lebih baik daripada perempuan saf yang kedua. Sebab ada yang memahami bahwa orang perempuan lebih baik pada saf yang paling belakang. Kalau itu yang jadi pemahaman, maka tidak akan pernah selesai-selesai persaingannya. Begitu datang ke masjid, saf paling belakang, Mbak Bintih tadi. Penuh saf yang Mbak Bintih. Datang perempuan berikutnya, saf yang paling legat kecok legop. Nyoman terpegat saf yang lebih legat lah. Berdiri di belakang jipat ikut Bintih. Datang yang lain lagi, makai dan ikut Bintih. Nyoman jipat Mbak Bintih pagu gedang. Datang yang berikutnya, kau gedang Bintih pagu, lengkau ke bahir rumah macam ni. Jadi bukan yang paling belakang, tetapi ukuran belakang tersebut karena ada 3 standar. Pria dewasa, pria yang belum baligh, dengan orang perempuan. Maka orang perempuan tetap yang di depan pada tempat mereka lebih baik daripada yang di belakang pada tempat mereka. Itu yang harus dipahami dengan baik. Maka ada aturan tentang khitan pada anak laki-laki, tidak menjadi syarat untuk berdiri pada saf yang pertama, bahkan boleh menjadi imam sekalipun hukumnya makruh. Makruh orang yang belum khitan untuk menjadi imam. Tapi pertanyaannya, siapa yang pernah bertanya kepada imam, sudah khitan atau belum? Artinya, ketika berada di dalam masjid, kita kembali kepada sebuah standar yang diajarkan oleh Islam, yaitu husnudzan, berbaik sangka, bahwa siapapun yang sudah masuk ke dalam masjid, itu dianggap sudah memenuhi kualifikasi untuk masuk ke dalamnya, kecuali imam. Itu baru nanti orang dengan standar yang paling tinggi di antara jemaah-jemaah yang hadir untuk menjadi imam. Tapi tetap belum pernah ada pertanyaan, kalian sunat? Jadi tidak pernah dipertanyakan kepada imam. Maka jangan cari-cari masalah. Itu maskutun anhu, perkara yang didiamkan di dalam agama. Jadi itu 2 contoh bahwa Nabi mengetahui siksa kubur. Ada orang-orang yang tidak istinsah pada saat buang air kecil. Maka bagi orang yang mempunyai riwayat kencing menetes, sebaiknya kencing sekitar 15 menit sebelum waktu salat. Bahkan menurut petunjuk Imam Al-Ghazali, setelah selesai buang air kecil dianjurkan untuk berjalan-jalan kadar 70 langkah. Berjalan-jalan kadar 70 langkah
agar apabila masih ada tetesan kencing itu sungguh sudah selesai turun semuanya dengan perjalanan demikian. Makanya kepada orang yang punya riwayat kencing menetes, jangan kencing sebelum salat ketika sudah berkumandang azan. Kencinglah sebelum azan. Bila sudah azan, kalau masih sanggup ditahan, tahan saja untuk salat. Karena bila tidak, sungguh tidak bisa salat berjamaah, sebab riwayat kencing menetes dia tetap akan menetes sampai melakukan langkah yang 70 ini. Ataupun seiring perjalannya waktu, ada yang 5 menit, 10 menit, 15 menit, ada yang setengah jam. Bahkan dalam kondisi yang sudah fatal sekali, itu persis kayak mesin air yang klepnya itu udah bocor. Jadi tetap hana otomatis hana mati hana piu kero. Selama tidak dimatikan coknya tetap dia akan hidup. Menancik urung-urung yang sudah bocor klep ini. Jadi itu riwayat kencing menetes. Makanya di dalam agama dilarang menahan-nahan yang ingin keluar, sebagaimana dilarang menahan-nahan yang ingin masuk. Makanya sunat makan itu ketika sudah lapar berhenti sebelum kenyang. Kalau sudah kebelet ingin buang air kecil dan ingin buang air besar disegerakan. Sampai salat pun dimakruhkan ketika ada dorongan demikian. Tukrahus salatu 'inda daf'il akhbasaini. Makruh melaksanakan salat ketika sedang menahan dua perkara yang buruk. Ada kala yang lewat depan, ada kala yang lewat belakang, ada kala benda padat, ada kala benda cair ataupun benda gas. Jadi kalau sudah kebelet, selesaikan dulu. Jangan sampai ketika sedang sholat hilang khusyuk gara-gara menahan yang ingin keluar. Itu yang harus dipahami dengan baik sekali. Jadi diingatkan, disampaikan kepada kerabat kita dan diajarkan kepada anak-anak kita pada saat bersuci dengan standar demikian. Maka insya Allah mereka datang ke masjid, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menggugatnya. Sima'u ghairir rasul aswatal mu'azzadin. Judul berikutnya, pendengaran selain Rasul terhadap orang-orang yang disiksa ini. Lam yazal ba'dun nasi yatahaddatsuna an sima'ihim aw ru'yatihim lil mu'azzabina fi quburihim. Wa min haula'i thiqatun a'lamun la mat'ana fi dinihim wa amanatihim. Senantiasa manusia membicarakan tentang bahwa mereka pernah mendengar ataupun pernah melihat orang-orang yang tersiksa di dalam kuburnya. Dan di antara mereka itu terdapat orang-orang yang thiqah, yang sudah sangat populer, yang tidak ada lagi tuduhan aneh-aneh terhadap agama mereka ataupun sifat amanah dari mereka. Imam Ibn Taymiyah pernah mengutip, qad yukshafu likathirin min abna'i zamanina yaqdatan wa manaman wa ya'lamuna dhalika wa yatahaqqaqunahu wa indana min dhalika umurun katsirah. Sungguh tersingkap bagi sebahagian besar di antara orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang, baik dalam keadaan jaga atau dalam keadaan tidur, dan mereka mengetahuinya dengan sebenar-benarnya. Wa indana min zalika umurun katsiratun, dan kita punya bukti yang sangat banyak. Ada banyak riwayat di dalam sejarah tentang orang-orang alim yang berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal, mengetahui baik dalam keadaan jaga atau setelah tidur. Yang sangat populer itu Imam Asy-Sya'bi. Kalau tidak salah nama beliau Imam Asy-Sya'bi. Ada seorang alim di zaman beliau mempunyai rutinitas setiap selesai sholat asar wirid dengan membaca surat Yasin. Setiap selesai sholat asar, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Cuma karena sudah menyinggung Yasin, saya singgung sedikit. Biasanya kalau baca Yasin tetap sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya bingung kenapa kalau Yasin ada sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Yasin itu nama Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Maka karena disebut nama Nabi bersolawat Yasin sallallahu alaihi wasallam. Tapi anehnya ketika membaca surat Thaha tidak ada yang bersolawat. Thaha sallallahu alaihi wasallam enggak pernah. Nah, Thaha langsung
Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Nah, seharusnya Toha pun harus ada sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka barulah kita pahami bahwa membaca salawat itu dalam ritual khusus, dalam amalan khusus. Nah, dalam tradisi kita itu ada sebuah surat Yasin yang sudah dilengkapi dan diselangi dengan doa-doa dan zikir-zikir. Nah, populer disebut dengan Yasin Fadilah. Maka di dalam Yasin Fadilah ketika disebutkan Yasin itu ada lanjutan dengan salawat. Yasin sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau membaca surat Yasin di dalam Al-Quran sebagaimana biasa, tidak dianjurkan untuk membaca sallallahu alaihi wasallam. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin dan seterusnya. Beliau wirid Yasin setiap selesai sholat asar. Sampai suatu hari atas kehendak Allah Ta'ala, beliau meninggal ketika sedang membaca surat Yasin pada ayat yang ke-24. Ayat 24 itu berbunyi, Inni idzal lafi dhalalim mubin. Artinya, sesungguhnya aku bila demikian sungguh berada di dalam kesesatan yang nyata. Ada riwayat yang menyatakan bahwa derajat seorang manusia di akhirat sesuai dengan ayat yang terakhir yang ia baca. Gempar masyarakat di kawasan tersebut karena orang yang wirid Yasin setiap hari malah meninggal di ayat tersebut. Sampai tidak ada lagi yang berani wirid Yasin, takut meninggal nanti. Takut mengucapkan inni idzal lafi dhalalim mubin. Maka kosonglah kegiatan, tidak ada lagi yang berani wirid Yasin. Sehingga suatu ketika Allah hadirkan orang yang meninggal ini di dalam mimpi seorang alim yang bernama Asy-Sya'bi. Dalam tidur beliau terjadi dialog, ma fa'alallahu bika, apa tindakan Allah kepadamu? Pria yang sudah meninggal ini menjawab, lamma dafantumuni wa taraktumuni wahdi fi qabri, ketika kalian sudah kuburkan aku dan kalian tinggalkan aku seorang diri di dalam kubur, ja'anil malakani yas'alani, saya didatangi oleh dua orang malaikat yang bertanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Saya lanjutkan bacaan ayat yang ke-25. Inni